It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Baik, perkenalkan nama saya Panjutung dari kelas 12 TKJ 1 di SMK Pembangunan. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai routing statik. Baik, begitu langsung saja kita mulai langkah-langkahnya. Kita buka komputernya. Baik, di sini sudah beralih di komputer saya. Di sini saya akan membuat sebuah video yaitu konfigurasi routing statik. Di sini kita harus menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Terlebih dahulu teman-teman harus mendownloadnya. Setelah download langsung kita buka. Maka tampilan awalnya seperti ini. Di sini saya akan mencontohkan topologi yaitu misalnya lab 1 dengan lab 2. Maka di sini kita menggunakan routernya 2, yaitu routernya ini kita buat 2. Nah, setelah itu kita pilih switch juga. Ini kita memilih switchnya. Nah, lalu kita pergi ke end device, yaitu kita memberi PC-nya. Di sini setiap lab saya membuat PC-nya 2 saja supaya tidak terlalu lama. Nah, setelah ini kita untuk menghubungkannya juga harus menggunakan 2 kabel, yaitu kabel strike dan kabel cross. Apa kegunaan kabel strike dan kabel cross? Kegunaan kabel strike ini yaitu menghubungkan dari router ke switch, dari switch ke PC. Sedangkan kabel cross menghubungkan dari router ke router atau perangkat yang sama. Nah, sini saya memilih yang manual saja supaya cepat. Nah, di sini kita masih menggunakan kabel strike. Kita beri semua. Nah, lalu dari router ke router ini kita beri juga kabelnya, yaitu kabel cross. Apa perbedaan kabel strike dan kabel cross? Kabel strike yaitu dia garisnya tidak ada patah-patah, sedangkan kabel cross dia akan patah-patah seperti ini. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan langkah berikutnya? Nah, di sini kita akan memberi IP setiap PC atau setiap lab. Nah, di sini kita klik, pilih desktop, pilih IP configuration 192.168.10.2. Langsung kita subnextnya akan otomatis. Nah, maka default gatenya ini kita ganti 192.168.10.1. Nah, begitu juga di PC berikutnya. Di sini kita pilih desktop, IP 192.168.10.2. Subnya masih 192.168.10.3. Nah, subnya akan otomatis. Defaultnya masih tetap 192.168.10.1. Nah, setelah itu kita beri juga di IP nya di lab berikutnya atau di lab 2. Tetap caranya desktop, pilih IP 192.168.20.3.
192.168.20.1. Kenapa berbeda sedangkan yang di lab 1 tadi 10? Nah, karena di sini berbeda karena setiap lab ini kita menggunakan 2 switch. Jadi kita membuat saja di switch kedua ini menggunakan 20. Tetap 192.168.20.3. Subnya akan otomatis. Nah, defaultnya ini tetap 192.168.20.1. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu harus menghubungkan dari router ini ke router berikutnya. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita klik routernya, kita pilih config. Nah, di sini ether satunya ini kita on kan, lalu kita buat 192.168.10.1. Nah, lalu di ether 2 nya ini kita on kan, kita beri IP nya. Cuman di sini saya akan membuat IP nya yaitu di kelas A, contohnya 20.20.20.1. Nah, setelah itu di router lab 2 juga kita buat, kita on kan 192.168.20.1. Nah, di ether 2 nya juga kita buat seperti yang tadi 20.20.20.2. Nah, setelah itu kita buat di routing statiknya nih supaya bisa mengakses atau terhubung 192.168.20.0. Nah, di sini sini kita membuat 255.255.0 karena di atas ini kita menggunakan IP kelas C. Nah, di sini kita buat 20.20.20.2. Nah, seperti ini. Lalu kita buat juga di routing static lab 2 nya 192.168.10.0. Maxnya masih tetap 255.255.0. Di sini kita buat juga yaitu 20.20.20.1. Nah, kita add kan, maka seperti ini sudah terhubung dari lab 1 dan dari lab 1 ke lab 2. Maka akan kita buktikan, kita tes ping 192.168.20.2. Kita tunggu. Nah, maka jika ada reply from ini, maka dia akan otomatis sudah terhubung. Kita tes lagi. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Jika masih pertama kita pingkan, maka dia akan RTO atau request timeout. Kita buat juga 192.168.20.3, maka dia akan RTO dulu. Nah, maka dia setelah RTO, maka dia akan muncul reply from ini. Nah, maka seperti itu sudah terhubung. Coba kita menggunakan ini, meng-share ini.
ke lab ini. Maka di sini dia sudah ada bacaannya successful. Nah, maka dia akan berhasil, sudah terhubung. Lalu kita di sini supaya tidak lupa dengan IP-nya ini, kita membuat notnya, yaitu dari sini. Nah, di sini kita pilih supaya penggunaan ini supaya tidak lupa IP dari PC ini, PC ini, PC ini. Kita buat 92.168.10.2. Nah, di sini IP ini juga kita beri 192.168.10.3. Nah, yang ini juga 192.168.20.2. 192.168.20.3. Nah, setelah itu kita rapikan. Ini. Nah, buat seperti ini supaya ada perbedaannya. Oke, baru di sini kita beri namanya lab 1. Lab 1. Di sini juga kita buat lab 2. Oke. Nah, maka routing statiknya ini sudah berhasil. Sekian dari saya, sampai jumpa, semoga sukses.